ayat 27 ini mengingatkan bahwa hal itu dianugerahkannya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Karena itu tidak jarang pengabulan doa ditangguhkan waktunya atau permintaan harta diganti oleh Allah dengan menganugerahkan rezeki yang lain, baik dalam bentuk pemberian maupun dalam bentuk penyelamatan dari petaka. Sehingga tidak berarti Allah kemudian menyalahi janjinya, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, akan mengistijabahi. Karena pemberian Allah tidak selalu sama persis dengan yang diminta oleh hambanya, oleh manusia. Kadang Allah memberikan apa yang diminta oleh manusia dalam bentuk-bentuk yang lain. Orang meminta harta, Allah tidak memberi dalam bentuk wujud harta, tapi Allah memberikan keselamatan yang mestinya dia mendapatkan celaka, mendapatkan musibah, tapi Allah menyelamatkan sehingga dia tidak harus mengeluarkan biaya pengobatan dan lain sebagainya. Bisa jadi permintaan itu Allah wujudkan dalam bentuk sebuah keharmonisan dalam kehidupan keluarganya. Anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang patuh, yang tidak banyak memberikan beban pikiran kepada kedua orang tua. Karena ketika anak-anak kemudian tidak mau taat, patuh pada perintah orang tua, pada kebaikan yang diinginkan oleh orang tua, tentu orang tua menjadi bertambah beban pikirannya. Bisa jadi mestinya sudah waktunya pulang ketika sekolah, tapi masih bermain ke kawan-kawannya yang lain tanpa memberitahu, sehingga orang tua menjadi kepikiran, orang tua menjadi bingung, ya, karena anaknya sudah waktunya pulang, tidak pulang sampai larut malam dan sebagainya. Hingga ketika anak-anaknya selalu dalam kondisi yang baik, selalu patuh pada orang tua, hormat pada orang tua, taat pada orang tua, itu ada bagian dari rezeki yang luar biasa besarnya. Atau bisa jadi Allah memberikan, ditangguhkan pada saat yang lain. Karena Allah Maha Tahu, ketika kita minta kemudian diberi sesuai dengan waktunya, justru akan menjadikan kita menjadi lebih tidak baik, menjadi lebih jauh kepada Allah. Karena itu Allah tangguhkan beberapa saat, sehingga ketika Allah memberikan bagaimana yang diinginkan oleh manusia, apa yang diberikan Allah itu menjadikan manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, ibadahnya menjadi lebih rajin, dan seterusnya. Dan itu dilakukannya untuk kemaslahatan manusia sendiri. Karena jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya semua, sesuai dengan permintaan dan keinginan masing-masing, tentulah mereka akan melampaui batas dan berlaku sewenang-wenang di muka bumi ini. Tetapi tentu saja ini tidak jalan dengan kehendak ilahi. Karena itu dia menurunkan rezeki untuk hamba-hambanya sesuai apa yang dikehendakinya dengan ukuran tertentu guna kemaslahatan masing-masing.
jumlahnya pun Allah Maha tahu berapa yang akan diberikan oleh Allah agar manusia itu menjadi lebih baik, agar manusia menjadi lebih dekat dengannya. Sesungguhnya Allah atau Dia terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui keadaan mereka, lagi Maha melihat, sehingga anugerahnya terlalu tepat dan bermanfaat. Namun kita tahu ada banyak orang yang diberi anugerah oleh Allah, tapi justru mereka menjadi lebih jauh dari Allah, menjadi lebih tidak ingat, bahkan mereka membangkang, menentang, memusuhi agama yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya, sehingga pemberian Allah itu tidak memberi manfaat kepada dia. Ini karena memang orang ini tidak mampu dan tidak bisa memanfaatkan pemberian Allah, sehingga apa yang diberikan oleh Allah baik itu umur, kesehatan maupun harta benda tidak digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam rangka untuk membuat sebuah kebaikan, tapi sebaliknya justru melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kekayaan dan kekuatan secara umum seringkali menjadikan seseorang lupa daratan. Karena ketika itu dia tidak merasa khawatir. Berbeda dengan kelemahan dan kemiskinan yang menjadikan seseorang selalu berpikir 2-3 kali sebelum melangkah, karena khawatir jangan sampai keadaannya menjadi lebih parah lagi. Jadi banyak orang yang merasa kuat baik secara fisik maupun harta benda, pengaruh, ya tidak merasa khawatir untuk melakukan apa saja, yang tentu berbeda dengan orang-orang yang lemah dalam aspek apapun. Dia miskin, maka untuk melakukan sesuatu dia mesti berpikir jangan sampai kondisinya menjadi lebih buruk dari apa yang dia alami saat itu. Allah mengingatkan kepada umat manusia ini bagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq, surah yang ke-6 dan ke-7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya berkecukupan. Di sisi lain, seandainya semua orang diberi sesuai keinginannya, kehidupan sosial tidak akan terlaksana. Tidak akan ada kerjasama dan saling bantu-membantu. Allah menyatakan dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 32, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami telah menentukan antara mereka dengan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan bagian yang lainnya. Maka sebuah keadilan dan maha kasih sayangnya Allah kepada umat manusia ini yang menjadikan manusia tidak sama satu sama lain. Apapun ilmunya tidak sama, keterampilannya berbeda, harta bendanya juga tidak sama, beraneka ragam pekerjaan yang dilakukan juga tidak sama,
sehingga menjadikan kehidupan sosial ini menjadi lebih baik. Karena seandainya kita semua menginginkan apa yang kita minta dan Allah kemudian mengabulkannya, semuanya minta harta dan Allah kemudian mengabulkan semua seperti yang diminta sehingga tidak ada orang miskin sama sekali, maka itu akan menjadi sebuah kehidupan sosial yang tidak baik dan tidak enak. Kalau semuanya orang kaya, tentu tidak akan ada yang mau disuruh, tidak ada yang mau membetulkan ketika ada rumah yang bocor, ketika ada selokan yang mampet, yang banjir dan seterusnya. Sehingga dari sisi itulah Allah memberikan keadilannya kepada kita semuanya sehingga satu sama lain saling merasa membutuhkan. Orang yang diberikan harta yang terbatas, dia butuh pekerjaan, dia butuh pendapatan, sehingga orang-orang yang diberi kelebihan harta, dia tidak bisa mengerjakan sendiri, dia mesti menyuruh orang lain dan memberikan upah sesuai dengan upah yang dijanjikan. Maka itulah sebuah keharmonisan yang bisa dirasakan oleh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Imam Tobat-Tobai mengingatkan bahwa keterangan ayat di atas tentang kemaslahatan yang lahir dari pengaturan rezeki tidak bertentangan dengan kenyataan adanya sekian banyak orang kaya yang melampaui batas dan melakukan penganiayaan, serta dalam saat yang sama rezeki mereka tetap bertambah. Banyak orang kaya yang berlaku zalim terhadap orang-orang miskin. Mereka memberikan upah yang tidak layak, mereka tidak memberikan hak-haknya secara benar, tapi ternyata Allah masih tetap memberikan rezeki yang terus bertambah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Allah ngelulu, sehingga dengan rezeki yang terus bertambah tidak menjadikan orang kaya ini menjadi lebih baik, lebih sadar, tetapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kaya yang selalu melaksanakan syariat Allah dengan baik, ya selalu menghormati siapapun termasuk orang-orang miskin. Ketika dia memperkerjakan, dia menyuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu, dia memberikan upah yang layak, bahkan mungkin lebih dari orang lain yang memberikannya. Sehingga tambahan yang sekalipun tidak banyak itu akan menjadikan orang-orang yang bekerja kepada orang kaya ini menjadi lebih senang, dan biasanya kalau orang itu dibuat senang oleh orang lain, hampir pasti orang ini akan mendoakan. Kita sering memberi sedekah kepada seseorang yang butuh misalnya, sekalipun hanya 2.000, 5.000. Maka ketika dia merasa senang dengan pemberian itu, dia pasti akan mendoakan. Dan insya Allah doa orang-orang seperti itu akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping sunnatullah atau ketentuan ilahi yang diuraikan ayat ini, ada juga ketentuannya yang lain yang berkaitan dengan sunnatullah itu, yaitu tentang ujian Allah bagi manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Sehingga bisa jadi harta itu menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Anak-anak kita juga bisa menjadi sumber persoalan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka bagaimana kita mengelola harta benda, bagaimana kita mendidik, memperlakukan anak-anak kita, sehingga
ujian itu akan bisa kita lalui dengan baik. Ya, ibarat ujian di sekolah, seorang siswa bisa menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan oleh seorang guru dengan baik, sehingga dia bisa mendapatkan penilaian yang baik dan punya prestasi yang baik. Karena Allah tidak memberikan seseorang itu menyatakan keimanannya tanpa melalui sebuah proses ujian. Dan ujian itu untuk bisa membedakan antara satu sama yang lain, mana yang lebih berprestasi, mana yang lebih berkualitas amal perbuatannya. Di samping itu ada juga yang dinamai sunnatul istidraj, dalam arti mengulur kedurhakaan para pendurhaka. Jadi dibiarkan orang itu terus durhaka kepada Allah sampai saatnya orang kemudian akan meninggalkan dunia ini. Dia meninggal. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 182-83, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku menangguhkan buat mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Hingga kita sering melihat orang yang selalu durhaka kepada Allah, selalu bermaksiat, tidak pernah mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, tapi rezekinya terus lancar, umurnya panjang, tapi sampai pada saatnya dia dicabut nyawanya dalam kondisi tetap dia melakukan kedurhakaan dan bermaksiat pada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemaslahatan yang dirancang Allah dalam penentuan rezeki merupakan dasar sunnatullah menyangkut hal tersebut. Tetapi dalam saat yang sama, dia juga melakukan ujian-ujian terhadap hamba-hambanya. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 54, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Allah Maha mengetahui isi hati. Atau dia mengubah nikmat dan mengkufurinya, sehingga Allah pun mengubah sunnahnya terhadap yang bersangkutan dengan memberinya apa yang menjadikannya berlaku aniaya. Lebih jauh dijelaskan bahwa ketentuan memberi dengan kadar tertentu itu bukan hanya terbatas pada anugerah harta, tetapi juga dalam hal anugerah anak serta nikmat-nikmat yang lain. Seperti pengetahuan yang hak, yang benar, serta tuntunan agama yang berakhir pada wahyu. Semua diatur dari segi turunnya ujian yang dilakukan Allah melaluinya, serta pelaksanaannya berdasar rizki yang telah diatur olehnya. Seandainya pengetahuan dan hukum-hukum agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia turun sekaligus atau tidak bertahap, niscaya itu akan sangat menyulitkan manusia dan tidak akan dipercaya kecuali oleh segelintir orang saja. Tetapi syukur, alhamdulillah, bahwa Allah menurunkannya kepada Rasul secara bertahap, sehingga umat manusia menerimanya secara bertahap pula. Pengetahuan yang mendalam pun tidak dianugerahkannya kecuali kepada orang-orang tertentu karena
orang kebanyakan sulit memahaminya. Karena itu ketika seorang menyatakan diri menjadi muslim setelah sebelumnya sekian lama dia tidak mengakui keesaan Allah, ketauhidan Allah, maka begitu dia berikrar membaca 2 kalimat syahadat, juga tuntutan untuk melaksanakan ajaran Islam itu berlaku secara bertahap. Kalau dia harus sholat, tentu tidak mesti hari itu juga dia harus sholat seperti yang kita lakukan. Dengan takbir yang benar, membaca Al-Fatihah, dia membaca surah yang lain selain Al-Fatihah, membaca doa, bacaan-bacaan, sujud, rukuk, dan seterusnya. Sehingga dia masih harus berproses, dia harus sholat tetapi sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa. Tentu sambil dia belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Sampai pada saatnya orang itu akan bisa sholat dengan baik, dengan sempurna. Allah tidak menuntut kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ayat berikutnya insya Allah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberi umur panjang dan sehat kepada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak-anak kita, serta dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhair. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata at-ta'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.